Berapa Universitas Bangsa Indonesia itu A. Biasanya ada yang kamu dengar itu A alpha, B berapa itu Charlie kan? Sampai Z dulu atau zero. Ada yang masih hafal itu A sampai Z? Siapa bisa? Halo? Putus Ki Pak. Kecil sekali suara Sudah aku bilang ada yang Enggak jelas Iya. suara apa, Pak. halo? Udah jelas? Iya, Iya, Pak. Pak. Iya, enggak jelas Ki Pak. Putus Ki Pak. Jelas sekali jadi apa, Pak? Coba saya matikan kali ini. Sudah bagus? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, coba siapa yang bisa di antara kalian yang spell atau yang mengeja dari A sampai Z, mulai dari Alpha, Bravo, Charlie sampai Z Zulu. Ada yang bisa? Di eja bagaimana, Pak? Misalnya A Alpha, B Bravo, C Charlie, D Delta, E apa, F apa, G apa, H apa, I apa, J apa. Itu kan ada singkatannya kan? Waktu kalian sekolah SMA mungkin belum Anda pelajari yang namanya huruf abjad. Yang kalian pelajari itu cuma huruf A, B, C sampai Z. Tetapi tidak mengetahui singkatan A itu apa, B apa, C itu apa. Coba di-share di internet, A itu singkatan dari Alpha, B itu singkatan dari Bravo, sampai Z itu Zulu. Jadi itu huruf abjad tadi ya. Jadi huruf abjad itu dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia yang terdiri dari 26 huruf. Kemudian kita ke bagian B ada huruf vokal. Huruf vokal itu ada 5, itu A, E. Jadi selama ini yang kamu spell itu atau mengeja itu salah A, I, U, E, O ya. Tapi yang betul itu A, E, I, O, U. Itu yang betul. Jadi susunannya itu A, E, I, O, U. Jadi berdasarkan dengan susunan di huruf abjad A sampai Z. A dulu, baru E, baru I, baru O, baru U. Misalnya posisi awal itu ada api, kemudian ada di posisi tengah ada padi, kemudian di posisi akhir ada lusa. Kemudian E enak, kemudian ditetak, kemudian ada posisi akhir sore ya. Kemudian I itu, kemudian ada simpan, ada murni. Kemudian O oleh, kemudian pertengahan ada kota, ada posisi akhir radio. Nah, untuk keterangannya di situ, untuk pengucapan dan pelafalan kata yang benar, diakritik berikut ini dapat digunakan jika ejaan kata itu dapat menimbulkan keraguan. Misalnya, misalnya kecap dengan kecap. Kalau kecap itu apa? Kalau saya mengatakan kecap Makanan. itu apa, bumbu atau Bumbu, ya, Pak. bumbu ya? Bumbu, Pak, bumbu. Ya, kalau kecap, Rasa. kalau Cara kecap itu merasakan. rasa, iya. Jadi Iya. ada bedakan antara pengucapan kecap dengan kecap. Kalau kecap itu bumbu, kalau kecap itu merasa ya. Ya. Tunggu ada ya. Oke, jadi kecap itu misalnya kecap itu bumbu, kemudian kecap itu rasa. Kemudian apalagi kira-kira kata yang pengucapannya yang tulisannya sama tapi pengucapannya beda. Ada yang tahu? Bisa? Halo, Dea.
Iya, Pak. Ya Pak, putus-putus Ki Pak tadi Pak. Tunggu dulu deh ya. Saya anu dulu tapku. Iya, iya Pak. Cari contoh dulu, cari contoh dari kata pengucap dengan kecap. Contoh kata lain. Harus diartikan ini. Harus detikkan. Kalau ada yang sudah dapat contoh lain, Itu Pak huruf vokal yang dimaksud Pak, E dan E. iya E dan E. Misalnya kecap toh, itu kan kecap dengan Iya. kecap itu beda. Penulisannya sama kecap. Tapi kalau penyebutannya itu pasti beda artinya. Misalnya kecap itu bumbu, kecap itu merasa. Apa kira-kira contoh lain yang Bisa, Pak. Bisa, Bulan. Pak. Bisa, apa? bisa. Bisa. Oh Ya, iya bisa ya. Ya bisa dengan bisa. bisa. Tapi itu hampir sama ya, Ya. bisa. Bisa dengan bisa ular ya. Bisa Ya, bisa. artinya. Apalagi contoh yang lain. Bulan, Pak. Bulan. Iya, bulan tanggal sama bulan. Ya, sama. Misalnya ya, yang penyebutannya sama tapi maknanya beda. Akar, Pak. Kayaknya Akar. kalau yang kayak tadi begitu kayaknya ambigu. Ya. Apa fakta? Akar, Pak. Akar. Akar. Oh iya, akar ya. Ada akar itu ada hitungan. Langka itu kan ada langka itu bisa ya. Rapat. Tunggu dulu deh ya. Coba cari dulu contoh yang lainnya. Jadi saya sambilan notep dulu.
Kalau Dek sudah dapat contohnya? Tahu, Pak. Tahu, oh ya betul ya, tahu dengan tahu ya. Tahu itu kan boleh dikatakan makanan, boleh dikatakan tahu, pengetahuan. Oke, betul. Itu dicatat deh ya. Jadi kecap dengan kecap, kemudian tahu dengan Kalau tahu. anu Pak, Apalagi kira-kira? seri dan seri. Oh, seri juga boleh, iya. Iya, ini juga bagus. Seri dengan seri. Kalau seri, kalau kita mengatakan seri berarti itu nomor ya. Tapi kalau berseri-seri itu merona-rona. Kemudian ini juga tiga maknanya berseri-seri, seri dengan berseri-seri. Ada berseri-seri itu merona, kemudian seri adalah nomor, kemudian ada lagi satu seri, saya lupa. Ya ini dicatat deh ya. Apalagi kira-kira? Ya. Kalau apel Pak, yang apel buah sama apel kayak apel Oh pagi, iya, iya betul. apel sore Ya, begitu. apel juga boleh ya. Tunggu dulu, apel dengan apelin ya. Apel itu buah, kemudian ada Recording lagi in satu. progress. Apel, kemudian apel itu di apa? Dikontrol ya. Apel pagi juga bisa. Apalagi kira-kira selain dari seri, Genting, Pak. apel, tahu, Genting. ya? Genting. Genting, apa genting? Genting itu kayak atap rumah dengan situasi. Oh iya, genting ya. Oh genteng, kalau genteng. Genteng. Kan beda. Genteng dengan genting beda deh ya. Apa serah? Serang. Serang sama serang ya. Oke, boleh juga dicatat ya, Dek ya. Apalagi kira-kira? Kita tampung. Kalau Malang, Pak. Malang. Malam dengan Malang kan itu sudah beda ya. Malang NG dengan kecuali Malang, kalau Pak. Kota sama Malang, nasi. kota ya. Kota ya dengan nasib ya. Oke, boleh. Iya, Malang dengan iya, itu kan nama kota ya, Malang dengan malam. Pak, mau bertanya Pak, kalau misalnya ide dan ide sama jika? Ide Ide dan ide. ide sama sih kan, sama deh. Ide dengan ide. Kalau ide itu bahasa Bugis ya. Kalau ide, kalau pakai koma belakangnya ide. Apalagi kira-kira sebelum kita memasuki materi lain lagi. Intinya ya, intinya ini ilmu kata yang sering kita ucapkan, tapi lupa bahwasanya memang ada penulisannya sama tapi maknanya beda. Misalnya tadi seri, tahu, kecap. Masa. Apa dengan masa? Masa. Dengan masa. Iya. Masa juga bisa masa juga dengan masa ya, dengan masak. Tadi apa, masa atau masak ya? Masa atau masa? Masa dengan masa. Oh, masa itu kan sudah beda tulisannya, ada double S, ada tidak deh ya? Iya, Pak. Kalau masa itu kan volume ya? Iya, Pak. Kalau masa itu waktu. Itu kan sudah beda penulisannya deh ya. Apalagi kira-kira? Oke, intinya huruf vokal itu adalah huruf yang digunakan dalam penggabungan gabungan konsonan
sehingga tercipta sebuah kata, misalnya baper. Itu kan berapa huruf vokalnya baper? 2 ya, A dengan E. Kemudian apa lagi? Galau. Galau itu berapa huruf vokalnya? Ada 2, A double dengan U1. Jadi saya ganti slide-nya lagi deh ya. Slide-nya. Oke, di sini sudah tampil di layar tak? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, diakritik pelafalan E misalnya anak bermain di teras. Nah, teras juga dengan teras. Misalnya teras, teras itu kan ada 2 makna ya. Ada teras, teras rumah. Kemudian ada teras pejabat. Misalnya pejabat teras itu pejabat terkemuka, pejabat depan atau pejabat tinggi. Misalnya kedelai anak-anak bermain di teras. Kemudian dia kritik teras ya. Acara seminar itu dipimpin oleh pemimpin pejabat teras. Jadi pejabat terdepan. Hampir sama sih maknanya dengan teras di depan rumah karena sama-sama di depan ya. Kemudian ada lagi diakritik F. Misalnya kami menonton film seri. Nah, ini yang tadi teman pertanyakan ya, seri dengan pertahanan militer kami menonton film seri. Jadi seri itu misalnya bersambung ada ya. Kemudian kalau dimaknakan dengan seri itu bukan lagi bersambung tapi maknanya lain, seri. Berarti ini pelapalan makna yang pelapalan yang sama tapi maknanya berbeda. Kemudian pertahanan militer, kemudian militer sama militer itu Indonesia cukup kuat. Kemudian dia kritik E, misalnya pertandingan itu berakhir seri. Nah, yang tadi dijelas yang disebutkan sama temannya ya. Upacara itu dihadiri pejabat teras. Jadi pejabat depan ya, pejabat teras depan Bank Indonesia. Kemudian ada kecap. Kecap dulu makanan itu berarti bukan dibumbui, tapi kalau saya mengatakan kecap dulu makanan itu baru rasa ya. Tapi kalau bilang kecapi dulu makanan itu baru dibumbui. Kemudian ada huruf konsonan. Kita masuk di huruf konsonan tadi vokal ya. Jadi vokal itu deskripsi 5 huruf yang terdapat di huruf jat yang menggabungkan antara huruf vokal dengan konsonan sehingga tercipta sebuah kata. Contohnya misalnya baper atau galau. Nah, itu masuk kategori huruf vokal. Ada huruf vokalnya ya. Kemudian huruf konsonan, huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari 21 huruf. Berarti masuk di sini A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, P, W, X, Y, Z. Itu adalah huruf konsonan. Tapi kurasa ini huruf-huruf abjad Anda sudah belajar dari SD ada ya. Tapi pasti masih ada yang belum awam. Apa itu singkatan dari F, apa itu singkatan dari G, apa itu singkatan dari H. Tapi kalau anak perhotelan tahu, karena ini singkatan atau kode etik yang memang diperuntukkan bagi misalnya detektif. Misalnya spell your name, misalnya Abu, Alpha, Bravo, Uniform. Itu U singkatan dari uniform ada ya. Misalnya Aca, Alpha, Charlie, Alpha. Jadi ada singkatannya. Jadi ada semua abjad singkatan. Jadi harus dicari di internet ada ya. Ini jadi akan tugas kamu sebentar. Bagian dari tugas bahwasanya kamu harus cari tahu apa singkatan dari A sampai Z. Kemudian ada di sini ada contoh misalnya pemakaian dalam kata posisi awal misalnya bahasa. Kemudian posisi tengah ada sebut.
Kemudian posisi akhir ada adab. Dan lagi ya, misalnya cakep. Kemudian posisi tengah C adalah kecap atau kaca. Kalau posisi akhir karena di sini titik apa kira-kira? Apa kira-kira contohnya deh? Posisi akhir kata C. Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Posisi akhir di sini kan tidak ada ya. Macan, macan. Macan kan N. Apa kira-kira yang kata yang C terakhir? WC, Kita WC, beralih ke WC, WC. WC. Iya. WC kan singkatan ada ya. WC itu kan singkatan dari water closet. Itu masuk kategori singkatan bukan akronim ya. Kalau akronim itu kan misalnya akpol itu akronim. Kalau WC itu singkatan. Jadi beda singkatan dan akronim. Jadi WC itu water closet. Apa kira-kira coba yang akhirnya C? Fantastik, Pak. Fantastik. Fantastik itu kan istilah asing ada ya, fantastik. Fantastik. Yang bahasa Indonesia apa kira-kira kata-kata bahasa Indonesia? Kalau fantastik itu diserap bahasa Indonesia jadi fantastik. Jadi pakai K di belakang bukan fantastik. Fantastik. Oke, jadi intinya itu ada ya. Harus bisa membedakan pelafalan dengan pemaknaan setiap ucapan atau kata. Kemudian keterangan di sini ada huruf A dan Q, X khusus digunakan untuk nama diri dan keperluan ilmu. Misalnya huruf, ya, jadi huruf X ini kan misalnya X ini kan berbeda maknanya ya. Selain apa ya, lupa ya nama singkatannya X. Ekstra kalau tidak salah sih. Kalau kepanjangan Singkatannya dari X-ray, Pak. X-ray ya. Ya, X-ray. Iya, Pak, X-ray. Oke, X-ray. Nah, X-ray ini maknanya banyak. Misalnya dia memiliki faktor X. Berarti dia memiliki faktor sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi faktor X ini banyak maknanya. Misalnya ex boyfriend atau ex pacar atau mantan pacar. Nah, bisa berfungsi sebagai X. X ini bisa berfungsi sebagai mantan ya. Arti my ex boyfriend atau mantan pacar saya. Jadi X ini memiliki makna yang banyak ya, deh ya. Jadi sama dengan Q. Tapi kalau Q itu juga sempit deh. Kayaknya sempit maknanya Q. Kalau Q itu dia lebih menonton kepada IQ. IQ berarti otak ya, pemikiran. Cuman itu saja IQ. Kalau X kan banyak, bisa memiliki faktor X atau memiliki bakat yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kemudian ex boyfriend atau bermantan. Kemudian huruf difton. Nah, ini difton juga pasti kalian baru dengar ya. Difton di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 difton yang dilambangkan dengan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. Jadi penggabungan dua huruf vokal dalam satu kata. Misalnya pandai. Nah, ini kan pandai diftonnya adalah AI ya. Kemudian afik, harimau. Kemudian ada EI, geyser, ada survei. Kemudian OI, ada boykot dengan amboy. Nah, ini adalah salah satu bagaimana cara pelafalan huruf difton. Jadi huruf difton itu adalah gabungan dua huruf vokal digabungkan dalam jadi satu kata. Sudah dicatat, Adek? Saya ganti slide-nya. Sudah, Iya, Pak. Pak. Ya,
Sudah? Ya, Pak. Oke, kalau begitu saya ganti lagi ya. Atau ada yang mau ditanyakan sebelum saya beralih ke slide berikutnya? Clear ya? Atau ada yang ganjal ada yang mau ditanyakan secara langsung boleh? Nah, di sini kan tadi kan ada huruf difton, gabungan huruf vokal ya. I, OI, OU, dan jadi kemudian ada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan ini adalah K, KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Misalnya gabungan huruf konsonan H, misalnya khusus, akhir, dan tarik. Nah, ini salah satu contoh ya. Kemudian NG ada ngarai, kemudian bangun, kemudian senang. Kemudian NY ada nyata, ada banyak. Kemudian SY ada syarat, musyawarah, dan kasih. Nah, ini salah satu gabungan huruf konsonan. Jadi gabungan huruf difton itu ada 4. Kemudian huruf konsonan itu juga ada 4. Ada ya. Jadi dicatat baik-baik. Kemudian saya ganti lagi ya slide-nya. Kemudian ada F, huruf kapital. Nah, huruf kapital ini tahu tidak apa itu huruf kapital? Huruf besar. Oke, huruf besar deh ya. Jadi huruf kapital ini dipakai dalam sebuah nama. Jadi hampir semua nama itu memiliki huruf kapital di awal. Misalnya Abu Bakar Tumpu, A besar, B besar, T besar, S besar, P besar, M besar, P besar. Jadi MPD. Misalnya Muhammad Rahim, berarti yang kapitalnya itu M dengan R. Jadi semua awal huruf nama itu huruf kapital diawali dengan huruf awal. Kemudian detailnya demikian juga. Misalnya SPD. Karena ini merupakan sarjana, merupakan bagian dari nama ya harus ditulis dengan huruf kapital deh ya. Jadi di sini deskripsinya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat, misal maksudnya. Kenapa maksudnya huruf kecil? Karena sudah diawali huruf kapital di apa ya? Apa maksudnya? Misalnya Anda disuruh soal. Jadi dalam pembuatan skripsi itu ini kita meneropong ke depan ya bagaimana Anda cara menyusun skripsi yang baik dan benar. Jadi cara menyusun skripsi yang baik dan benar itu ketika Anda sudah kerja kalian atau di ujian proposal kamu itu harus diperhatikan tata cara penulisan. Misalnya titelnya dosenmu entah itu salah. Nah, biasa misalnya hanya satu huruf yang salah saja itu tidak mau ditandatangani skripsi proposalnya kamu karena ada yang salah. Nah, itu kan jadi PR lagi. Jadi pekerjaan yang rumit lagi bagimu. Misalnya kamu jauh-jauh dari BTP atau dari Sudiang ke Makassar ya. Ya, kata orang jauh sekali ya. Dari Sudiang ke Makassar, kemudian tak tahunya nama dosenmu salah. Kemudian dia tidak mau tanda tangani karena namanya salah penempatan huruf kapital. Misalnya Pak Syarif, Syarifuddin ya. Kemudian kamu tulis S kecil, kemudian Syarifuddin. Nah, itu kalah, harusnya kan S besar ada ya. Kemudian misalnya Syarifuddin SPD MPD. Kemudian S-nya kecil, SPD-nya besar. Nah, itu juga salah. Jadi yang betul adalah Syarifuddin S besar, SPD, S besar, kemudian P besar, D kecil. Jadi seperti itu. Kemudian bagian kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan, misalnya Amir Hamzah, Dwi Sartika, Halim Perdana Kusuma, Wecrodol Supratman. Nah, ini juga harus diingat ya, saya ulang lagi, bahwasanya huruf kapital itu dipakai di sebuah nama. Tidak ada kompromi, tidak ada no debat. Pokoknya tidak ada perdebatan bahwasanya
huruf kecil itu bisa tanpa huruf kapital. Jadi harus memang diawali dengan huruf kapital. Apapun itu namanya. Entah itu namanya baco, entah itu namanya bece, itu harus huruf kapital namanya ya. Kemudian istilah juga, nama istilah juga harus diikuti dengan nama kapital karena nama istilah ini kan pengganti nama orang. Misalnya Jenderal Kancil ya. Misalnya Jenderal Kancil itu kan nama istilah. Jenderal dengan kancil. Kemudian ada Dewa Pedang. Nah, ini kan D dengan pedang. Bukan benda ya. Bukan benda tapi sebuah nama Dewa Pedang. Kemudian Alessandro Volta, kemudian bagian ketiga ada huruf kapital dalam petikan langsung. Nah, ini juga misalnya kamu memetik sebuah kalimat ya. Misalnya kan ada orang itu yang viral di TikTok ya. Misalnya ada orang yang komen. Bunyinya gini. Selalu posting mobil, tapi mobil dari orang tua. Tapi itu ada petikan ujar dari seorang yang iri hati. Nah, itu kan pakai petikan ya, pakai petikan langsung ujar dari seorang yang iri hati. Jadi itu ndak sambung kalimatnya, maksudnya dua kalimat itu tapi disatukan ada ya. Tapi dipisahkan sama huruf petik tanda petik. Tapi diawali dengan huruf kapital ada ya. Ujar, U besar. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung, misalnya adik bertanya, kapan kita pulang? Jadi kapan itu huruf K besar, kemudian orang itu menasihati anaknya, berhati-hatilah, berarti B besar ya. Kemudian mereka berhasil meraih medali emas, katanya. Jadi katanya itu huruf kecil karena yang awal kalimat itu atau sekaligus awal dari petikan langsung adalah mereka, kata M, huruf M ya. Kemudian besok pagi kata dia mereka akan berangkat. Kemudian bagian keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf per setiap kata nama, agama, kitab, suci dan Tuhan, termasuk sebutan nama kata ganti untuk Tuhan. Misalnya Islam. Islam itu tidak boleh huruf kecil ada ya, jadi harus huruf besar. Itu tidak ada perdebatan, no debat. Pokoknya harus memang huruf I Islam itu huruf kapital. Kemudian Al-Quran juga demikian. Begitu juga dengan Kristen, Hindu, Buddha. Itu kan nama agama. Jadi nama agama itu harus di huruf kapital semua deh ya. Kemudian ada nama Tuhan. Nama Tuhan misalnya Allah, Tuhan. Tuhan juga itu pengganti nama Tuhan ya. Jadi tulisannya Tuhan, T besar, baru U kecil, baru H kecil, baru A kecil, baru N. Kemudian Allah, tapi Allah itu beda lagi penulisannya dengan insya Allah. Kalau insya Allah itu bukan Allahnya yang besar di tengah, tapi I-nya yang besar. I-nya saja yang kapital ada ya. Karena insya Allah itu sudah bukan nama Tuhan lagi, tetapi menjadi sebuah kata artinya Tuhan menghendaki. Kemudian alhamdulillah juga. Alhamdulillah itu yang huruf kapital cuma A. Alhamdulillah. Kemudian kata ganti untuk Tuhannya mu. Nya dengan mu. Misalnya kehendaknya. Kalau capek menulis menanti kehendak Tuhan, ya cukup saja menanti kehendakmu. Atau cukup tapi dia harus diawali dengan tanda datar deh ya, tanda datar garis kurangnya dengan mu. Yang seperti yang contohnya di sini, ya Tuhan bimbinglah hambamu ke jalan yang Engkau beri rahmat. Engkau juga pengganti nama Tuhan, Engkau. Makanya dia huruf besar, Engkau itu menyebut atau mengacu pada nama Tuhan. Kemudian bagian kelima, bagian A, nomor 5, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalnya Sultan Hasanuddin. Ya namanya kan Hasanuddin. Kemudian gelarnya itu Sultan ya. Jadi harus diikuti dengan
huruf kapital juga Sultan karena sudah mengacu pada sebuah nama. Misalnya Sultan Andara, Raffi Ahmad ya, Sultan Andara itu S dengan, kemudian Sultan Bintaro ada S dengan B. Kemudian Sultan Hasanuddin. Mahaputra Yamin. Mahaputra ini kan sebuah gelar mahkota ya, gelar mahkota kerajaan. Yang namanya itu cuma Yamin. Mahaputra ini sebuah gelar, makanya dikapitalkan. Kemudian Haji Agus Salim. Nah ini juga haji juga kan sebuah gelar keagamaan ada ya. Jadi haji itu tidak boleh huruf kecil. Jadi walaupun ada di tengah-tengah, walaupun ada di tengah surat atau di mana atau di tengah artikel itu H tetap H besar ya karena merupakan gelar keagamaan. Kemudian Nabi Ibrahim. Nah ini juga nama Nabi. Tidak boleh pakai huruf N kecil, tapi pakai huruf N besar karena merupakan gelar keagamaan ada ya. Nabi. Kemudian Raden Ajeng Kartini. Ini juga Raden ini merupakan nama gelar keturunan. Misalnya Karaeng. Karaeng kan identik dengan orang Jeneponto ya. Misalnya Karaeng Tumpu. Ya, jadi Karaeng itu tidak boleh huruf kecil karena merupakan nama keturunan Karaeng ya. Atau kemudian Dr. Muhammad Hatta Agung Permana. Jadi dokter ini merupakan gelar sama dengan profesor, merupakan jabatan ya. Kemudian sarjana hukum Irwansa. Kalau capek-capek menulis sarjana hukum Irwansa ya cukup saja Irwansa SH. Tetapi SH-nya juga huruf besar. Karena itu merupakan karena itu sudah mengacu pada kaidah atau EBI Ejaan Bahasa Indonesia yang sudah disahkan ya, yang tidak bisa diganggu gugat lagi. Penulisannya itu kalau SH S kecil dengan H kecil itu salah. Jadi yang betul adalah S besar dengan H besar. Kemudian sudah di-capture, sudah dicatat ya huruf kapital. Saya ganti slide ya. Oke, bagian B, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya, selamat datang yang mulia. Jadi, sapaan ini, misalnya kan sapaan yang mulia, itu huruf kapital karena pengganti nama orang yang disapa. Misalnya, selamat datang. Itu huruf kapital karena pengganti nama seseorang yang disapa ya. Atau misalnya selamat datang Pak. Itu Pak bukan P kecil tapi P besar ya. Atau selamat datang Bapak Agus. Misalnya Bapak Agus itu B-nya besar, kemudian Agusnya juga A besar. Jadi di sini sudah ditentukan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Misalnya wakil presiden Adam Malik. Itu kan wakil presiden kan hanya sebuah kata tapi ada namanya wakil presiden. Jadi sebuah nama wakil presiden ini siapa? Misalnya wakil presiden Ma'ruf Amin. Berarti W besar, P besar, kemudian A besar. Kemudian ada Perdana Menteri Nehru. Nah ini kan kalau Perdana Menteri tidak diikuti dengan nama itu huruf kecil boleh Perdana Menteri. Tapi kalau diikuti nama Perdana Menteri Nehru itu harus dan wajib huruf kapital semua deh ya. Kemudian bagian ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku dan bahasa. Misalnya bangsa Indonesia. Jadi kalau bangsa Indonesia itu huruf, jadi di mana-mana itu Indonesia itu harus huruf kapital, tidak boleh huruf kecil, kecuali mengindonesiakan, pengindonesiaan. Itu boleh huruf kecil karena diawali dengan awalan me dengan pe, pengindonesiaan atau mengindonesiakan bahasa asing.
kecuali kalau Indonesia atau entah itu bahasa Indonesia atau bangsa Indonesia. Nah, lain lagi kalau bidang studi itu, misalnya apa bidang studimu? Hari ini bahasa Indonesia, berarti bidang studi masuk kategori B besar, kemudian I besar, bahasa Indonesia karena kategori bahasa Indonesia. Kemudian kalau B-nya kecil, baiklah kita akan belajar tentang kita cari tentang materi bahasa Indonesia. Atau misalnya apa ya contohnya? Oke, bahasa Indonesianya kurang lancar. Misalnya bahasa Indonesia berarti kamu kecil. Kalau bukan di awal kalimat ya, misalnya bahasa Indonesianya kurang lancar. Berarti B kecil, kemudian Indonesianya yang huruf besar. Karena masuk kategori bahasa Indonesia itu masuk kategori kata bukan bidang studi ya. Kemudian bagian ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa dan bahasa. Misalnya bangsa Indonesia dan kemudian besar suku Bugis, suku Toraja. Itu intinya pakai suku itu kalau ada nama sukunya di belakang itu sukunya ikut-ikutan jadi huruf besar deh ya. Misalnya suku Makassar. Tapi kalau suku tok saja ya huruf kecil. Misalnya dia pakai suku apa? Berarti kamu tulis itu P besar, S kecil. Dia pakai suku apa? Karena dia tidak diikutkan dengan suku Makassar. Kecuali kita menjawab dia memakai suku Makassar, berarti S besar dengan M besar. Kemudian bentuk dasar turunan tidak ditulis huruf awal kapital, misalnya pengindonesiaan ya, misalnya yang saya tadi sebutkan, yang tadi saya jelaskan, pengindonesiaan atau mengindonesiakan bahasa asing, atau ke Inggris-Inggrisan, ke Jawa-Jawaan, cabe-cabean atau terentolongan ya, itu semua tidak boleh huruf besar karena sudah ada kata turunan. Kemudian lanjut lagi di slide berikutnya. Kemudian 9, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Kemudian 10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama semua kata termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna. Ada contohnya nanti saya kirimkan ada ya. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel. Nah, ini juga sangat penting ya dalam penulisan sebuah kalimat deskripsi kamu itu nanti harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa atau tata bahasa yang baik dan benar. Karena kapan tidak mengikuti kaidah bahasa dan benar, deskripsi kamu akan tersendat. Karena pasti ada dosen yang ilmu bahasanya itu yang ini untuk mengidentifikasi skripsi kamu apakah layak atau tidak untuk disidangkan. Karena jangan sampai karya ilmiah kamu itu rancu penulisannya, karena kan karya ilmiah itu boleh dikatakan hal yang sakral ya. Hal yang sakral boleh dikatakan hal yang suci. Karena kamu menciptakan, maka dari itu harus bagaimana caranya supaya betul penulisannya. Bagian 11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama, pangkat atau sapaan, misalnya sarjana hukum, SKM, sarjana kesehatan masyarakat atau SKD, sarjana kedokteran, atau SPD MPD, sarjana pendidikan dan pendidikan, misalnya doktor. Nah, dokter juga dengan dokter beda penulisannya deh ya. Kalau dokter itu penulisannya bagaimana deh? Kalau Pak dia penulisannya D besar dan R besar. Kalau dokter Oke, betul. Kalau dokter D besar R kecil. D kecil, R kecil. Iya Bang, iya skip. Ya, kalau dokter itu D besar dengan R kecil.
Dokter kan sebuah profil, dokter itu jabatan ada ya. Jadi bedakan dokter dengan dokter. Kalau dokter itu profesi. Profesi apa ibumu? Profesi ibu saya adalah seorang dokter. Berarti kalau bapak kamu profesinya apa? Ya, jabatannya bapak kamu apa? Jabatannya adalah sebagai dokter. Dokter itu kan S3 yang dikuliahi kan. Kalau dokter kan yang S1 pun bisa jadi dokter. Ada namanya sarjana kedokteran. Jadi beda penulisannya ada ya. Kalau dokter itu D besar dengan R kecil. Kemudian titik. Kemudian dokter itu D kecil, R kecil. Itu baru itu profesi ya. Jadi bedakan profesi dengan jabatan ada ya. Dokter itu jabatan fungsional. Kalau dokter itu profesi seorang dokter spesialis. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penghubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik. Misalnya namanya siapa? Namanya Pak Slamet. Jadi P besar ya, Pak Slamet. P besar dengan namanya bapakmu siapa? Nama bapak saya Pak Slamet. Ya, P besar dengan S besar. Tapi boleh kok disingkat jadi bapak, jadi Pak ya. Yang penting P-nya besar. Kemudian ibu. Siapa yang masuk dosen hari ini? Ibu Harmina. Jadi I besar dengan, jangan I kecil dengan H besar. Itu salah ya. Yang betul itu I besar dengan H besar. Ibu Harmina. Karena diikuti dengan nama orang. Nama dosennya kamu. Kemudian adik. Adik siapa? Tapi kan kebanyakan itu yang menulis itu adik ya, singkatan D, E kecil. Jadi D misalnya D Rukmana atau kakak atau KAK ya. K itu kan boleh diakronimkan ya. Kakak dari akronim jadi K. Kemudian saya share lagi. Oh tadi sudah betul ya. Jadi ejaan bahasa Indonesia berikutnya adalah huruf miring. Jadi huruf miring ini dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Majalah Pujangga Baru. Juga cara penulisan tempo dulu dengan yang sekarang. Kalau dulu itu ada oe-oe-nya ya, misalnya Pujangga itu kan sekarang jadi P-U-J-A-N-G, E-double-G baru A. Kalau dulu itu Poejangga. Sama dengan Soekarno. Sekarang kan sudah masuk ke ejaan bahasa Indonesia jadi Soekarno ya. Jadi ada perubahan bahasa namanya. Kemudian dalam penulisan daftar pustaka juga seperti demikian. Pusat Bahasa atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Isi ini ada pustaka yang baik dan benar ada ya. Jadi nanti pekan depan kita akan mempelajari tentang penulisan daftar pustaka yang baik dan benar ketika kamu merujuk sebuah tulisan untuk masuk di skripsi kamu. Kemudian kamu akan cantumkan siapa penciptanya buku yang kamu rujuk. Kemudian kamu mau buka di daftar pustaka skripsi kamu. Jadi minggu depan akan kita pelajari tentang tata cara penulisan daftar pustaka yang baik dan benar. Masuk di galeri, apa lagi ya? Masih ada satu slide. Nah, bagian H adalah huruf tebal. Huruf tebal ini, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring.
Kemudian huruf vokal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Misalnya, dan masalah kondisi kebahasaan di Indonesia diwarnai oleh satu bandar dan ratusan bahasa. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Adek? Silakan mau bertanya. Kapital. Bagian bahasa Indonesia. Tidak ada ya. Kalau begitu masuk di penugasan. Sediakan kertas dan pulpen. Kita masuk di tugas berapa? Tugas ketiga deh ya? Iya. Pak. Iya, Pak. Oke, dicatat ada ya. Saya sambil menyetir ini. Jadi tugas pertama itu adalah sebutkan 26 huruf abjad lengkap dengan kepanjangannya. Sebutkan 26 huruf abjad lengkap dengan kepanjangannya. Misalnya A singkatan dari alfa, B singkatan dari berapa sampai Z ya. Pak, bisa kita ulang Pak, putus-putus jaringanku Pak. Tapi Pak, Soalnya tidak apa-apa saya catat di HP Pak, karena saya tidak bawa. Oh iya siap. boleh. Jadi saya ulangi ya. Sebutkan 26 huruf abjad lengkap dengan kepanjangannya ya. Atau misalnya intinya A itu singkatan dari alfa, B Bravo, C Charlie, D dan seterusnya sampai Z. Kemudian tugas kedua, sebutkan semua titel yang ada di Indonesia. Misalnya titel seorang guru, apa titelnya? Sarjana pendidikan ya, berarti singkatan dari SPD. Dan itu semua titel. Kalau kamu nanti selesai pakai titel apa? STAP, Pak. STR. STAP ya. RAP. Apa itu singkatannya? Sarjana teknik? Sarjana terapan. Sarjana. Iya. Administrasi. Jadi harus dicatat semua deh ya. Kalau 10 kamu dapat ya 10, tapi kalau 15 ya 15, kalau 20 ya lebih banyak lebih bagus. Kemudian soal terakhir. Sebutkan 4 jenis huruf difton dengan gabungan huruf konsonan. Jadi ada di slide tadi ya. Gabungan huruf difton kan ada 4 gabungan itu. Saya kasih contoh ya, AI misalnya. Kemudian gabungan ya.
Bisa diulang Pak soal nomor 3. Sebutkan 4 contoh huruf difton dengan gabungan huruf konsonan. Sebutkan 4 contoh. Jadi silakan dikerjakan ya, saya tunggu.